Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telaen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai 6. Sekali lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya akan baca untuk kita semua. Lembaga Indonesia memberi tema kepada jemaat di Sardis. Ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh binatang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Tema yang saya berikan adalah dikatakan hidup, padahal mati. Sekali lagi, dikatakan hidup, padahal mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Seringkali dalam keadaan sulit, seorang terpaksa atau tidak mengindahkan Tuhan dan berbuat dosa. Tetapi situasi yang berlawanan pun bisa terjadi. Situasi aman dan nyaman bisa membuat orang jatuh secara rohani dengan tidak menjaga kekudusan hidupnya. Situasi ini digambarkan oleh Tuhan melalui keberadaan gereja Tuhan di Sardis. Dikatakan hidup, padahal mati. Ketika Kairius Raja Persia berhasil menundukkan kota Sardis, ia membuat peraturan bahwa semua warga Sardis tidak boleh punya senjata, tidak boleh berlatih militer, sehingga mereka hanya mengisi kehidupannya dengan bernyanyi dan menari dan menikmati semua hasil bumi yang berlimpah. Dan bagaimana keadaan jemaat di Sardis pada waktu itu? Dan bagaimana refleksi kisah ini dalam kehidupan gereja pada masa kini? Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dengan beberapa hal penting. Yang pertama, keadaan gereja di Sardis. Sekali lagi, yang pertama, keadaan gereja di Sardis. Dalam pengetahuannya, Tuhan menyampaikan keadaan gerejanya demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal mati. Dalam ayat 1. Dalam terjemahan lain, dikatakan kamu memiliki reputasi yang baik di mata orang lain dengan segala sesuatu yang kamu lakukan di hadapan orang. Tetapi di hadapan Tuhan, engkau dikatakan mati. Kata mati dalam bahasa Yunani menggunakan kata nekros, berarti tidak berguna. Istilah ini digunakan di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ketika ayahnya berkata, anakku yang mati telah hidup kembali. Di sisi aktivitas tetapi bergerak, tetapi mati secara rohani atau menjadi tidak berguna bagi Allah. Karena tidak taat kepada firman Tuhan dapat dijelaskan dengan munafik, yakni nampak baik tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Jemaat di Sardis berada dalam zona nyaman, hidup tanpa tekanan karena segala sesuatu tersedia. Gereja berjalan baik-baik saja dan tetap mendapat pengakuan dari lingkungan. Tetapi hati gereja bergeser dengan tidak lagi menjaga kekudusan hidupnya. Hanya kegiatan formalitas tanpa relasi intim dengan Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya. Yang kedua, yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya.
Tuhan menginginkan agar gerejanya tidak larut dalam kesenangan dunia. Katanya, pertama, bangunlah dan kuatkanlah dalam ayat 2. Jemaat di Sardis dalam keadaan tidur. Kata bangunlah dalam bahasa Yunani adalah Gregoria, berarti berjaga-jaga atau jangan tidur. Seperti penjaga gawang, ia tidak bisa lega sedikit pun karena bisa kapan saja serangan itu datang. Kata kuatkanlah dalam bahasa Yunani adalah steriso, berarti teguhkanlah dan buatlah kokoh. Hanya firman Tuhan yang membuat seseorang kuat dan teguh. Yang kedua, turutilah dan bertobatlah dalam ayat 3. Istilah teleo yang berarti menjaga hidup dalam ketaatan, sedangkan metonia berarti berbalik arah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya dan bukan orang Kristen nominal atau orang Kristen KTP atau orang Kristen tanpa pertobatan. Dalam ayat 4, masih ada beberapa orang di Sardis masih menjaga kekudusan hidup. Meskipun semuanya kelihatan aman, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Ini adalah janji penyertaan Tuhan bagi mereka yang berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Yang ketiga, akibat bagi gereja Tuhan. Yang ketiga, akibat bagi gereja Tuhan. Ayat 5 mencatat beberapa akibat bagi gereja yang menjaga kekudusan hidup. Yakni, yang pertama, dikenakan pakaian putih, artinya kemuliaan yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai hadiah dari sebuah komitmen untuk hidup kudus. Manusia tidak sempurna dalam menjaga kekudusan hidupnya, namun ia yang kudus yang menyempurnakannya. Yang kedua, tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Menjelaskan doktrin keselamatan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah yang diresponi oleh iman. Dengan membuka pintu hati bagi Yesus, maka pintu surga pasti terbuka baginya. Bahkan sekalipun jatuh, Tuhan akan mengangkatnya ketika ia bertobat atau berbalik. Yang ketiga, diakui namanya di hadapan Bapa dan malaikat. Pengakuan seperti ini adalah tujuan tertinggi Allah dalam kehidupan kita dan hanya dapat tercapai jika gereja Tuhan bertekad untuk hidup dalam kekudusan. Saya ulangi, diakui namanya di hadapan Bapa dan malaikat. Pengakuan seperti ini adalah tujuan tertinggi Allah dalam kehidupan kita dan hanya dapat tercapai jika gereja Tuhan bertekad untuk hidup dalam kekudusan. Jika kita terbiasa dengan kehidupan yang nyaman, kita akan tertidur, maka itu berarti memberi peluang bagi si jahat untuk membidikan panah api agar mengalami kejatuhan. Sifat penjaga gawang yang selalu berjaga-jaga adalah gambaran komitmen seseorang untuk senantiasa menjaga kekudusannya sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan kunci untuk tetap bangun dan kuat adalah memulai persekutuan pribadi yang intim dengan firman Tuhan atau persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara terberkati oleh renungan ini, boleh bagikan ke teman, sahabat, keluarga, bahkan siapapun yang Anda kenal. Boleh share sebanyak-banyaknya dan bantu subscribe, like, dan komen sehingga channel ini boleh berkembang lagi dan banyak orang mendengar tentang firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you for the happiest year of my life.